Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisriana Nantanur dari kelas 11 MIPA 7 dengan nomor presensi 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas tentang sifat-sifat koloid, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem koloid. Sistem koloid adalah sistem heterogen di mana satu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Suatu campuran dapat digolongkan ke dalam sistem koloid apabila memiliki sifat-sifat yang berbeda dari larutan sejati. Berikut beberapa sifat yang membedakan sistem koloid dengan larutan sejati, yaitu yang pertama, efek Tyndall, yang kedua, gerak Brown, yang ketiga, adsorpsi, yang keempat, elektroforesis, yang kelima, koagulasi, yang keenam, dialisis, dan yang ketujuh, koloid pelindung. Mari kita bahas sifat koloid yang pertama, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Sifat koloid ini dapat digunakan untuk membedakan larutan sejati dan sistem koloid. Contoh dari efek Tyndall yaitu yang pertama, berkas sinar matahari melalui celah daun pepohonan pada pagi hari yang berkabut. Yang kedua, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang ketiga, terjadinya warna biru di langit pada siang hari dan berwarna merah atau jingga di sore hari. Yang keempat, warna biru pada iris mata. Yang kelima, sorot lampu proyektor yang terkena asap. Dan yang keenam, kaca oplesken berwarna biru namun cahaya yang menembusnya berwarna orange. Lalu, sifat koloid yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid, yang menyebabkan koloid menjadi stabil dan tidak mengendap. Contohnya yaitu yang pertama, gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Yang kedua, gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar. Yang ketiga, gerakan butir serbuk sari di air tenang. Yang keempat, difusi kalsium melalui tulang. Yang kelima, pergerakan debu dalam ruangan. Dan yang keenam, difusi polutan di udara. Sifat koloid yang ketiga yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion atau molekul pada permukaan suatu zat. Adsorpsi mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Koloid positif mengadsorpsi kation, sedangkan koloid negatif mengadsorpsi anion. Contohnya yaitu yang pertama, penggunaan norit untuk sakit perut. Yang kedua, pembersih dengan sabun atau deterjen. Yang ketiga, penghilang bau badan dengan deodoran. Yang keempat, pemutihan gula tebu dengan tanah diatomai dan arang tulang. Yang kelima, pewarnaan serat wol kapas atau serat sutera dengan larutan Al2SO43 dan larutan basa. Sifat koloid yang keempat yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid dalam medan magnet yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektroda yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Koloid bermuatan positif akan bergerak menuju katoda atau elektroda bermuatan negatif.
Sedangkan koloid bermuatan negatif akan bergerak menuju anoda atau elektroda bermuatan positif. Contohnya yaitu yang pertama, penentuan jenis muatan koloid. Yang kedua, pembuatan sarung tangan dari karet. Yang ketiga, alat kontrol pada cerobong asap pabrik untuk mengurangi zat pencemaran udara. Yang keempat, pengidentifikasian DNA. Yang kelima, pendeteksi kelainan genetik. Sifat koloid yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid, kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung, serta dihilangkannya muatan koloid. Jika suatu koloid bermuatan negatif, maka larutan paling cocok untuk mengkoagulasikan larutan tersebut yaitu koloid yang bermuatan positif paling besar. Sedangkan jika suatu koloid bermuatan positif, maka larutan yang paling cocok untuk mengkoagulasikan larutan tersebut yaitu dengan koloid bermuatan negatif paling besar. Contohnya yang pertama, pendidihan santan atau susu. Yang kedua, perebusan telur. Yang ketiga, pembentukan delta sungai. Yang keempat, karet dalam lateks yang dapat digumpalkan dengan asam format atau asam asetat. Dan yang kelima, penjernihan air dengan aluminium sulfat. Sifat koloid yang keenam yaitu dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian partikel koloid dari ion-ion pengganggu. Koloid ditampung dalam selaput koloid yang terbuat dari selaput semi-permeabel, yaitu selaput yang dapat dilewati oleh partikel-partikel kecil seperti ion dan molekul sederhana, tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid. Contohnya yang pertama, proses dialisis darah atau cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Yang kedua, pemisahan ion sianida dari tepung tapioka. Yang ketiga, proses filtrasi darah oleh ginjal dengan tidak meloloskan sel-sel darah dan protein darah. Sifat koloid yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tetap stabil. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contohnya, yang pertama, pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Yang kedua, cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Yang ketiga, zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung. Yang keempat, air susu dilindungi oleh kasein yang mencegah penggumpalan lemak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.